Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik dan para Bapak Ibu guru pendamping. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Nah, tentunya masih dalam pembelajaran kita hari ini, pembelajaran Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Adik-adik sahabat Smart, kembali pada siang hari ini kita akan kembali mempelajari TPS, yaitu pemahaman skolastik dalam hal pemahaman bacaan dan menulis dengan subtema penulisan huruf dan penulisan kata. Bersama saya hari ini masih biasa disapa dengan sapaan Kak Asri. Nah, adik-adik sahabat Smart, materi pertama yaitu tentang penulisan huruf. Ini masih rangkaian dari ejaan dan tanda baca yang tempo hari kita pelajari. Ya, karena ini notabene-nya akan berkelanjutan guna dalam mempersiapkan adik-adik menghadapi sukses UTBK 2024. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam huruf pertama petikan langsung. Contohnya, Kansa bertanya, kapan kita ulangan? Maka penulisan huruf K maka penulisan huruf K di sini itu menggunakan K kapital. Jadi huruf pertama dalam petikan langsung. Yang berikutnya adalah huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan, termasuk sebutan untuk singkatan atau kata ganti nama Tuhan. Ya, jadi contohnya misalnya Islam, ini terkait dengan nama agama ya, Kristen, ya. Kemudian Allah yang Maha Kuasa ya, huruf A, ya, penggunaan huruf M-nya di sini, ya. Nah, serta kata ganti yang menunjukkan merujuk kepada Tuhan, ya, yaitu nya, ya. Katanya di sini adalah yang dia rujuk adalah Tuhan, maka dia menggunakan huruf kapital. Nah, dua hal ini diingat baik-baik ya, adik-adik. Berikutnya kita masuk di penggunaan berikutnya. Digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, hari besar,
dan peristiwa sejarah. Nah, diingat di sini. Nah, di sini adalah jadi tahun Hijriah. Jadi penggunaan hanya menggunakan H kapital. Kemudian bulan Agustus, nah, A-nya juga menggunakan A kapital, ya. Kemudian hari Rabu, maka R-nya juga menggunakan R kapital. Tapi yang perlu kalian ingat di sini bahwa huruf tidak kedua-duanya menggunakan kapital, ya. Jadi T-nya tidak perlu kapital. Yang kapital adalah penentunya saja, ya. Begitupun dengan bulan, jadi B-nya tidak usah kapital, tidak perlu kapital, ya. Yang kapital adalah penentunya saja, yaitu Agustus. Begitupun juga dengan nama hari, ya. Yang kapital adalah penentunya saja, ya. Rabu, ya, Kamis, dan seterusnya. Hanya tetap menggunakan H kecil. Nah, kecuali ini pengecualian adik-adik untuk hari. Jika dia termasuk ke dalam peristiwa bersejarah, maka dia menggunakan huruf kapital, ya. Misalnya Hari Kartini. Nah, karena dia adalah peristiwa sejarah, maka hanya menggunakan H kapital. Nah, itu perlu kalian ingat baik-baik, ya. Selanjutnya adalah huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Ya, ingat di sini ada wakil, ya. Di sini, ya, ingat, kalian bisa lihat ada wakil presiden, ada Malik, ya. Maka menggunakan huruf kapital karena digunakan pada unsur nama jabatan yang disertai oleh nama orang, ya. Kemudian ada Profesor Anton, ya. Dia juga menggunakan huruf kapital karena diikuti oleh nama orang, ya. Kemudian ada Sekretaris Jenderal, ya, Kementerian Luar Negeri. Itu juga menggunakan kapital karena ini adalah pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat, ya. Tapi perlu kalian ingat baik-baik di sini adik-adik, kalau dia tidak diikuti oleh penentu di belakang, maka menggunakan huruf kecil saja. Jika tidak diikuti oleh nama orangnya di belakang. Jadi contoh misalnya, ya, kalau ada kalimat, ya, kemudian misalnya kalimatnya saya berteman dengan anak bupati misalnya, ya. Nah, maka B-nya itu menggunakan B kecil saja, ya, karena tidak diikuti oleh nama orang di belakangnya, ya, atau nama instansinya, nama tempat di belakangnya, ya. Nah, dia huruf kecil saja. Nah, tapi dia akan kapital ya, kalau sudah ada penentunya di belakang, ya, sudah ada pengikutnya di belakang. Apakah itu nama dirinya atau nama tempatnya? Maka tentunya B-nya pasti menggunakan B kapital. Bisa dipahami, ya, adik-adik? Nah, ini yang keempat, ya, dari penggunaan huruf kapital. Berikutnya, nah, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Ini juga menggunakan huruf kapital, ya. Ini digunakan gelar kehormatan, ya. Tengku Wisnu, ya. Nah, kemudian siap jenderal. Nah, silakan duduk, Prof. Itu juga menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena digunakan dalam sapaan dalam sebuah kalimat. Berikutnya
adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Ya, nama geografi pada contoh benua Afrika, maka menggunakan huruf kapital. Ya, Danau Toba, ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka menggunakan huruf kapital, ya. Nah, tapi perlu juga adik-adik ingat, ya, kalau dia hanya sebuah nama tanpa diikuti oleh penentu di belakang, maka sama dengan yang tadi, ya, dia akan menggunakan huruf kecil saja. Jadi misalnya Indonesia berada pada 2 benua, misalnya ya, maka B-nya B kecil. Atau contohnya yang lain, misalnya saya akan bertamasya ke sebuah danau, maka D-nya dikecil saja, ya. Nah, karena tidak ada penentu di belakangnya. Dia akan kapital kalau diikuti oleh penentu di belakang, ya. Nah, berikutnya adalah huruf pertama seperti nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara, ya. Huruf pertamanya ya, tidak kedua-duanya. Pada contoh bangsa Indonesia, jadi cukup huruf I-nya saja kapital, ya. Kemudian bahasa Tolaki, huruf T-nya saja kapital, aksara Kaganga, K-nya saja yang kapital. Tapi penamaan nama bangsanya, ya, suku, bahasa, aksaranya tetap menggunakan huruf kecil. Nah, sampai di sini adik-adik sahabat Smart, semoga bisa memahaminya dengan baik, ya. Untuk penggunaan selanjutnya adalah penggunaan huruf miring. Nah, untuk huruf miring, ya, digunakan pada beberapa kesempatan. Yang pertama, huruf miring digunakan pada penulisan judul buku, film, lagu, ya, acara televisi, siniar lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan. Ya, contoh misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Muiz. Maka penulisan Salah Asuhan, ya, maka penulisan Salah Asuhan ini menggunakan huruf miring, ya. Kemudian film Habibi dan Ainun ini juga menggunakan huruf miring, ya, seperti itu. Berikutnya, huruf miring juga digunakan pada menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, maka lepas tangan di sini karena ingin dikhususkan, ya, pada kalimat ini, maka dia menggunakan huruf miring. Ya, nih lepas tangan. Kemudian dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Nah, kata tidak di sini, ya, karena ingin ditekankan, maka dia juga menggunakan huruf miring di sini. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga untuk penggunaan huruf miring, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, ya. Ini biasanya digunakan pada penggunaan nama-nama ilmiah, ya. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Maka penggunaan tulisan Garcinia mangostana itu menggunakan huruf miring, ya. Atau ungkapan kata Tuturi Handayani ini juga menggunakan huruf miring, ya. Nah, itu penggunaan huruf miring. Jadi digunakan dalam 3 hal. Nah, sampai sini
Adik-adik sahabat Smart, semoga bisa memahaminya dengan baik. Tadi sebelumnya adalah tentang penggunaan huruf kapital. Yang kedua adalah penggunaan huruf miring. Nah, baik. Kita masuk dalam contoh soal. Nah, perhatikan kalimat berikut. Ya, ini ada penggunaan, ada soal, ya. Candi ini berada di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Pertanyaannya adalah, perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut, yaitu kita diminta untuk memperbaiki kalimat tersebut. Kita lihat opsinya apa saja. Apakah A tidak perlu diperbaiki, kemudian B ada perubahan saya lihat di situ, begitupun juga dengan C, D, dan E. Saya berikan waktu ke adik-adik sekitar 1 menit, coba sama-sama dijawab, kira-kira jawabannya apa? Sepertinya mayoritas menjawab C. Kita lihat ya sama-sama. Jawabannya yang mana, perbaikannya? Dia minta tadi adalah perbaikan. Ya, jadi perbaikan. Artinya pada kalimat ini itu ada kekeliruan di dalamnya. Ingin diperbaiki. Berarti kalau begitu otomatis A itu sudah bukan jawabannya ya. Karena A tidak perlu diperbaiki. Padahal jelas-jelas ada beberapa kesalahan dari kalimat tersebut. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Iya, jadi candi ini berada di daerah perbatasan antara Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu ditulis dengan huruf J-nya kapital, ya. Jadi J-nya ini kapital, T-nya juga kapital, ya. Apalagi ini juga ya, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, itu juga kapital. Kemudian Desa Bokoharjo, ini juga menggunakan huruf kapital. Kemudian Kecamatan Prambanan juga menggunakan huruf kapital, dan Kota Kabupaten Sleman ya, itu menggunakan kapital ya. Maka jawabannya adalah C. Wow, luar biasa, sudah benar jawabannya. Nah, baik. Berikutnya adalah masih soal yang kedua. Nah, perhatikan kalimat berikut. Jogja memang terkenal sebagai surganya pecinta traveling. Mulai dari keindahan pantainya, keberadaan Gunung Merapi yang memesona, hingga peninggalan prasejarah yang unik, di antaranya Candi Prambanan. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, kita ingin minta memperbaiki kalimatnya. Ada A, mengubah kata Yogya ya menjadi Jogja tapi Y-nya menjadi huruf kecil ya. Kemudian B, mengubah traveling ya menjadi huruf miring ya. Kemudian C, mengubah Gunung Merapi menjadi Gunung Merapi, G-nya kecil, M-nya kapital. Kemudian D, mengubah Candi Prambanan menjadi C-nya kecil, P-nya kapital. Kemudian E, mengubah kata pantainya menjadi P kapital. Oke, ada jawaban yang masuk? Oke, ada jawabannya adalah, ada jawab B, ya. B, ya. Ya, mayoritas menjawab B, ya. Baik, kita jawab sama-sama. Perbaikannya yang mana? Kalau kita lihat dari teksnya, sudah pasti kata Jogja. Ya, ini tidak perlu ya, atau tidak usah menjadi huruf kecil, karena ini adalah nama provinsi. Ya, berarti A bukan jawaban yang tepat. Kemudian ada kata traveling. Nah, ini adalah jelas istilah dalam bidang bahasa Inggris. Ya, tadi ingat penggunaan huruf miring ya. Nah, kemudian kita lihat lagi Gunung Merapi. Nah, ini
sudah ada nama, sudah ada penentu di belakangnya. Kemudian ini juga Candi Prambanan, ya. Ini juga berarti kalau begitu jelas jawabannya adalah iya, jawabannya adalah sudah benar, jawabannya adalah iya, B. Jadi traveling di sini harus menggunakan huruf miring, adik-adik. Bagus, jawabannya sudah benar, ya, seperti itu. Nah, satu hal yang sangat saya di sini yang saya ingin tekankan, ingat ini. Ada kata memesona ya di sini, ya. Jadi jangan hal yang mungkin selama ini kita kira benar, ya, kita harus cross check kebenarannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata memesona, ya, itu yang baku ya adik-adik, bukan mempesona, ya. Jadi yang bakunya adalah memesona. Iya, nanti kalau ada yang ingin bertanya kenapa seperti itu, boleh nanti kita adakan interaksi sebentar, ya, seperti itu. Ini mumpung teringat oleh saya, ya, karena ada kata memesona di sini. Nah, ini jawabannya ya. Jadi huruf miring kata traveling ya merupakan bahasa asing. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kembali sebelumnya tadi kita belajar tentang huruf kapital dan huruf miring, maka berikutnya kita akan bahas tentang penulisan kata, ya. Nah, di sini ya. Jadi informasi materi awal buat kalian bahwa kata dasar ya, kata dasar ditulis satu kesatuan ya. Seperti contoh misalnya buku itu sangat tebal ya. Sedangkan kata turunan, imbuhan, misalnya awalan, ya, prefiks, kemudian sisipan, infiks, kemudian akhiran, sufiks, ya, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Artinya bentuk kata dasar yang melekatinya. Misalnya pada kata berjalan, ya, ini berarti imbuhan, ya. Ini awalan, berjalan, ya. Membaca, ya, tertutup. Nah, ini pada bentuk-bentuk awalan, ya. Nah, kemudian gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah, ya. Jadi kalau dia hanya awalan atau akhiran, maka ditulis terpisah, ya. Ini ber, ya, karena hanya awalan, bertepuk tangan. Nah, karena hanya awalan, maka terpisah. Ini pada dua kata dasar ya. Nah, pada dua kata dasar. Menganak sungai. Nah, ini juga menganak sungai ditulis terpisah. Kalau akhiran misalnya, contohnya garis bawahi. Nah, pada garis bawahi, karena dia hanya akhiran i, maka ditulis juga secara terpisah. Ya. Nah, berikutnya adalah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka ditulis serangkai. Ya, jadi kalau dia ada awalannya, ada akhirannya, maka ditulis serangkai. Ya, contohnya misal dilipat gandakan pada kata dasar lipat ganda. Ya, lipat ganda. Nah, lipat ganda ini ada awalannya, ada akhirannya, maka ditulis secara bersambung atau serangkai. Ya. Menggaris bawahi. Nah, di sini ya, pada kata menggaris bawahi, di sini ada awalannya me, ada akhirannya i, pada kata dasar garis bawah, maka ditulis juga bersambung. Ya, itu dia adik-adik. Nah, jadi ingat saja. Jadi kalau hanya awalan terpisah, hanya akhiran juga terpisah. Nanti dia akan serangkai kalau ada awalannya dan ada akhirannya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk kata turunan. Ya, kata turunan bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ya, contohnya, ya. Ini perhatikan, disimak lagi kembali adik-adik ya.
Jadi ini terikat, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya pada kata antibiotik. Nah, anti, jadi kalau anti bertemu dengan kata, maka ditulis secara serangkai atau bersambung ya. Ini nara, ya, swa, ya, bio, ya, pra, ya, antibiotik, ya, nah, ya, kemudian pra sejarah, ya, pra sekolah, nah, ditulis juga secara bersambung itu, ya. Nah, jika bentuk terikat yang diikuti oleh huruf awal kapital, maka diberikan tanda hubung. Kalau dia bertemu dengan huruf kapital, ya, maka diberikanlah tanda hubung. Seperti contohnya, misalnya pada non, ya, ini non Indonesia. Karena dia bertemu dengan huruf kapital sebagai nama bangsa Indonesia, maka menggunakan tanda hubung. Ya, anti ada hubungnya karena dia bertemu dengan PKI, ya, dia menggunakan huruf kapital. Jadi seperti itu. Jadi kalian ingat saja, ya, kalau dia bentuk terikatnya bertemu dengan huruf awal kapital, maka berikanlah tanda hubung. Kalau tidak bertemu dengan huruf kapital, maka ditulis secara bersambung, ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain, ya. Termasuk ada kata pasca, ya, pasca sarjana misalnya, ya. Termasuk ada kata ultra, ya. Termasuk ada kata trans. Sebenarnya ada beberapa lagi, ya, yang termasuk dalam bentuk terikat yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, ya. Multi misalnya, ya, jadi multivitamin, multiguna, ya, multifungsi. Itu juga ditulis secara bersambung gitu. Nah, kemudian bentuk maha yang diikuti kata turunan mengacu pada nama atau sifat Tuhan itu ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Ya, contoh bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, karena di sini kata maha, ya, bentuk maha itu dia bertemu dengan kata turunan, ya. Ini kata turunannya ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada penggunaan pengasih, maka ada kata pe, maka ditulis secara terpisah, ya. Tapi bentuk maha yang diikuti dengan kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, maka ditulis secara serangkai, kecuali kata esa, ya. Contohnya itu Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kata maha di sini bertemu dengan kata kuasa ditulis secara bersambung, ya. Tapi kalau dia bertemu dengan kata turunan di situ, misalnya Maha Penguasa, maka Maha Penguasa, maka sama pada kata ini Maha Pengasih ditulis secara terpisah. Ingat, kecuali hanya pada kata esa, itu yang ditulis terpisah. Nah, itu dia adik-adik sahabat smart. Iya, baik. Sampai di sini semoga kalian memahami tentang bentuk tadi, ya, kata turunan sama kata dasar yang tadi, ya. Lanjut. Nah, untuk kata ulang, ya, untuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan tanda hubung, ya. Ini saya pikir adik-adik sudah memahami untuk kata ulang, ya. Contoh anak-anak, ya, mata-mata, maka ditulis menggunakan tanda hubung, ya. Kemudian gabungan kata, ya, gabungan kata majemuk dan istilah khusus ditulis terpisah. Ini untuk kata majemuk, dua buah kata yang menimbulkan arti baru, ya, kata baru, maka ditulis terpisah. Duta besar, ya, kambing hitam, rumah sakit, maka ditulis secara terpisah, ya. Istilah khusus yang menimbulkan kesalahan pengertian diberikanlah tanda hubung sehingga lebih kita memahaminya. Misalnya buku sejarah baru, supaya kita bisa memahami bahwa ini yang baru sejarahnya atau bukunya.
Nah, maka untuk lebih memahami kita berikanlah tanda hubung ya. Buku sejarah baru, artinya memang buku sejarahnya yang baru. Ibu bapak kami, nah ini juga diberikanlah tanda hubung sehingga pengertiannya jelas. Gabungan kata berikut ditulis serangkai ya. Nah, kalau ini yang memang ditulis secara bersambung ya. Contoh acap kali, ada kalanya, apalagi, sedia kala, sapu tangan ya. Itu ditulis secara bersambung ya. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian kata ganti ku, kau, dannya. Untuk kata ganti ku, kau, dannya ditulis serangkai ya. Bukuku, pulpennya. Nah, itu ditulis secara bersambung ya. Kemudian kata depan di, ke, dari ya. Itu juga ditulis terpisah ya. Kain itu terletak di dalam lemari. Ke mana saja ia selama ini. Nah, ditulis terpisah ya. Dan ditulis serangkai pada contoh daripada, keluar, kepada, kemari. Itu ditulis secara serangkai ya. Nah, ini juga bisa kalian langsung terapkan. Kalau di, ke, dari menunjukkan sebuah tempat, maka jelas ditulis terpisah ya. Kalau tidak menunjukkan tempat atau dia sebagai imbuhan, maka ditulis secara bersambung. Lanjut, kata si dan sang itu ditulis terpisah ya. Sang kancil, si pengirim itu ditulis secara terpisah. Ya. Kemudian untuk partikel lah, kah, ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah, siapkah, siapakah, apatah, ya, itu ditulis serangkai. Kemudian partikel pun ditulis terpisah, ya. Jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Ya, ini bermakna juga. Jika ayah pergi, adik juga ingin pergi, maka ditulis terpisah. Partikel pun ditulis serangkai, ya. Misalnya pada contoh, andai pun, adapun, ataupun, maupun, meskipun, sekalipun, ya. Kemudian partikel per yang berarti demi, tiap-tiap, atau mulai, maka ditulis terpisah. Contoh, satu persatu, ya, maka satu persatu ditulis terpisah. Per 1 April, nah, berarti kan bermakna mulai 1 April. Per helai, ya, tiap helai, maka ditulis secara terpisah. Ini untuk partikel. Nah, kembali kita ke soal, contoh soal yang ketiga. Penulisan kata depan yang benar terdapat pada kalimat. Silakan adik-adik kembali menjawab beberapa detik. Baik, oke, kita lihat. Penulisan kata depan yang benar terdapat pada kalimat. Oke, tadi ada jawabannya A dengan delta ya. Kita lihat sama-sama. Jadi jawabannya, jadi jawaban yang benar itu adalah jawabannya adalah E ya. Kita simak sama-sama. Kenapa bisa jawabannya E ya? Kita lihat di sini. Saya pergi ke sana. Nah, coba lihat. Ke sana ini kan menunjukkan tempat ya. Harusnya ditulis secara terpisah ya. Kemudian lebih baik belajar di dalam negeri daripada di luar negeri. Maka kata daripada harusnya ditulis secara bersambung. Surat itu ditujukan kepada. Nah, ini harusnya ditulis bersambung. Serangkai. Setiap minggu Pak Ahmad pergi ke luar kota. Nah, ini harusnya ditulis secara terpisah. Jadi jawabannya adalah sudah benar kata kepada. Iya. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 4. Gak apa-apa ya. Kita kembali dalam pembelajaran. Ayo. Kata berimbuhan yang salah pada kata yang bercetak miring dalam kalimat di bawah ini yaitu.
Silakan adik-adik sahabat Smart. Densu menduduki jabatan struktural dalam organisasi itu. Sampai saat ini ia belum menunjukkan batang hidungnya. Kami mempelajari konsep pemrograman. Ia meletakkan apel-apel itu di atas meja. Mereka memproduksi tekstil kualitas impor. Oke, ada jawab A, ya. Ada yang jawab C, iya. Ya, baik. A, C, ya. Nah, kita lihat. Jawabannya yang mana untuk kata berimbuhan yang ingat, yang salah ya. Yang salah itu terlihat pada opsi, ya. Nah, pembahasan. Untuk A, menduduki itu berasal dari kata dasar duduk, ya, yang mendapatkan imbuhan gabungan mei sehingga ditulis serangkai. Berarti A sudah benar, ya. Kemudian untuk B, ya, kata menunjukkan berasal dari kata dasar tunjuk yang mendapatkan imbuhan gabungan mekan sehingga ditulis serangkai, ya, dengan huruf T pada kata tunjuk mengalami peleburan, ya. Nah, berarti menunjukkan, jadi lebur T-nya, ya. Oke, berarti B juga sudah benar. Kemudian opsi C, kata pemrograman berasal dari kata dasar program yang mendapatkan imbuhan gabungan pean sehingga ditulis serangkai dengan huruf P pada kata program itu tidak lebur, ya. Nah, tidak lebur. Kemudian D, kata meletakkan berasal dari kata dasar letak yang seharusnya mendapatkan imbuhan gabungan mekan, namun penulisan imbuhan menjadi mean sehingga kurang tepat, ya. Meletakkan, ya. Karena kan imbuhannya mekan, ya, bukan mean, ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini, ya. Ini kata dasarnya letak. Dia mendapatkan gabungan me dan akhiran kan, ya. Sehingga harusnya meletakkan, ya, seperti itu. E, kata memproduksi berasal dari kata dasar produk yang mendapatkan imbuhan gabungan me sehingga ditulis serangkai dengan huruf P tidak mengalami peleburan, ya. Maka jawabannya adalah delta untuk kurang tepat. Iya, kalau nggak salah tadi ada yang jawab benar, ya. Oke, baik. Nah, ini penjelasan awal informasi buat kalian tentang hukum KTSP dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi, hukum KTSP hanya berlaku pada imbuhan pe dan me yang bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P. Yang mana huruf tersebut akan lebur atau dihilangkan, ya. Jadi, dia kata dasarnya itu akan hilang, ya. Seperti tadi kata tunjuk, menunjuk, ya kan lebur, ya. Gitu. Jadi me dan pe pada kata SP itu pada huruf vokal maka dia luluh, me tambah kirim, jadi kan mengirim. Ya, ini lulu, K-nya tidak disebut lagi tapi lulu menjadi N dan G, ya. Kemudian kerja, ya, pengerjaan, ya, begitu. Tapi, ya, huruf KTSP menyatakan bahwa kata dasar berawalan P yang diikuti oleh konsonan, artinya dia double konsonan, maka tetap akan lulu, ya, jika dia mendapatkan awalan P. Kalau awalan P maka dia tetap lulu, ya. Kalau me tidak, ya, dia tidak lulu. Jadi memproduksi program, ya, dia lulu, ya. Kalau awalan P maka dia akan tetap luluh, ya. Jadi me dan pe pada KTSP huruf konsonan itu dia tidak lebur. Ya, ini bisa disimak baik-baik untuk hukum KTSP dalam bahasa Indonesia, ya. Ya saja. Jadi awalan me dan awalan pe pada kata dasar yang diawali huruf KTSP dia harus luluh atau lebur, ya. Kecuali kalau dia adalah double konsonan, ya, kecuali kalau dia adalah double konsonan, ya. Dan yang di bagian sini,
Ya, kalau dia kata dasar yang berawalan P diikuti oleh konsonan, maka tetap akan lulu dia. Ya, pemroduksi, pemrograman. Ya, sama seperti yang tadi, mempesona. Ya, harusnya yang bagus adalah memesona. Ya, seleksi, menyeleksi, konsumsi, mengonsumsi. Ya, yang bagus seperti itu. Makanya, atau contoh, saya tanya mungkin adik-adik, kata menyontek, ya, kata menyontek itu kan sebuah luluhan dari kata dasar mendapatkan awalan me. Tahu tidak adik-adik, kalau kata dasar menyontek itu kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah sontek. Ya, jadi sontek mendapat awalan me, jadilah dia menyontek. Jadi bukan contek atau nyontek, ya. Tapi yang baku adalah sontek. Nah, cuma kata sontek ini tidak lazim kalian dengar. Yang lazim kalian dengar adalah kata nyontek atau kata contek, ya, atau bentuk jadiannya yaitu menyontek, ya. Padahal itu adalah luluhan dari kata dasar sontek, ya, adik-adik. Nah, sampai di sini semoga bentukan yang tadi menjadi hal yang kalian pahami sehingga penerapan dalam pengerjaan soal-soal UTBK, SNBT pada soal bahasa Indonesia, ya, baik itu dalam soal membaca dan menulis dan bentuk pengetahuan pemahaman umum itu bisa kalian terapkan dengan baik, ya. Nah, kalian juga bisa bertanya dengan saya, bisa di Instagram saya, ya. Jika kalian ingin bertanya lebih lanjut, silakan nanti kalian bertanya saya di Instagram saya, ya, seperti itu. Oke, itu satu soal lagi sebagai soal penutup, ya. Ini alasan ketidaktepatan kalimat tersebut adalah kajian ini menyampaikan Robert Freebaum dari Michigan State University di East Lansing pada pertemuan biologi eksperimental 2019 seperti dilaporkan Science News pada 8 April 2019. Apa kira-kira alasan ketidaktepatan kalimat tersebut? Ya. Nah, langsung aja kita jawab, ya. Alasan ketidaktepatannya adalah, jawabannya adalah D, ya. Kata kerja menyampaikan seharusnya menjadi kata disampaikan, ya. Berarti yang lainnya sudah benar, ya. Kata ini yang salah. Oke, baik. Masih ada satu lagi, boleh? Ya, kita lihat. Dalam bacaan di atas terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke, kita lihat sama-sama teksnya, ya. Nah, ancaman pada kalimat 1, pengembangan pada kalimat 2, pabrikan pada kalimat 3, kebijaksanaan pada kalimat 3, dan keberadaan pada kalimat 4. Jadi, jawabannya adalah kata kebijaksanaan pada kalimat 3, ya. Menjadi konteks kalimat menjadi tidak logis. Kata kebijaksanaannya harus dapat diganti dengan kata kebijakan. Iya, baik. Nah, adik-adik. Baik. Nah, sampai di sini perjumpaan kita dalam pembelajaran pemahaman bacaan dan menulis untuk materi huruf kapital dan huruf miring serta pada penulisan kata dasar. Semoga yang saya berikan tadi dapat bermanfaat buat kalian tentunya dan bisa diterapkan dalam pekerjaan soal-soal nantinya. Sekian, terima kasih juga buat Bapak Ibu guru pendamping yang tetap setia menemani adik-adik sahabat Smart dalam hal pembelajaran. Terima kasih, mohon undur diri saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.